Tahun 1940, Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, dan salah satu konflik besar yang terjadi di waktu itu adalah antara Inggris dan Jerman. Jerman pada waktu itu berada dalam posisi yang lebih unggul setelah dia sudah menaklukkan sebagian besar negara di Eropa. Sementara itu, Inggris berada pada kondisi yang sangat-sangat kritis. Di udara, pesawat-pesawat Jerman menyerang kota-kota di Inggris setiap harinya. Dan di lautan, kapal selam Jerman menenggelamkan kapal suplai milik Inggris hampir setiap malam. Akibatnya, Inggris kehilangan makanan, bahan bakar, dan amunisi dengan sangat cepat dalam perang ini. Tapi yang sering terlupakan dalam hal ini adalah bahwa perang ini itu bukan cuma terjadi dengan senjata, tapi juga dengan informasi. Salah satu alasan kenapa Jerman di bawah rezim Nazi bisa lebih unggul adalah karena mereka bisa berkomunikasi secara rahasia. Jadi setiap hari komandan Jerman akan mengirimkan pesan-pesan komando dan semua pesan ini terenkripsi menjadi sandi rahasia. Jadi meskipun pesan mereka disadap oleh Inggris, isinya tetap acak dan tidak bisa dibaca. Di sini Jerman tidak menyembunyikan pesan komando mereka dengan sandi biasa, akan tetapi mereka menggunakan sebuah mesin enkripsi yang sangat canggih yang pada zamannya dianggap sebagai sandi yang tidak mungkin bisa dipecahkan. Mesin itu bernama Enigma. Dan di kondisi kritis inilah para ahli matematika Inggris yang dipimpin oleh Alan Turing berusaha untuk memecahkannya. Sebelum kita masuk lebih detail tentang bagaimana mesin Enigma ini bekerja, kita perlu review singkat dulu terkait dengan enkripsi dulu. Jadi enkripsi adalah proses mengubah informasi menjadi kode rahasia melalui suatu proses. Jadi sejak zaman dulu, orang itu sudah terbiasa mengirim pesan rahasia. Bahkan ribuan tahun sebelum Perang Dunia terjadi, para raja, jenderal, dan mata-mata mereka sudah menggunakan metode sandi rahasia untuk berkomunikasi. Dan salah satu metode enkripsi yang paling dasar yang pernah ada namanya adalah Caesar Cipher. Ini adalah sandi yang dipakai oleh Julius Caesar waktu perang. Cara kerja dari Caesar Cipher ini sangat simpel, yaitu cukup dengan menggeser huruf beberapa langkah saja. Sebagai contoh, misalnya kita akan menggunakan enkripsi dengan 3 langkah. Sehingga huruf A akan berubah menjadi huruf D, huruf B akan menjadi huruf E, huruf C menjadi F, dan seterusnya. Jika pesan aslinya adalah berupa kata hello, H-A-L-O, maka dengan enkripsi Caesar Cipher 3 langkah, hasilnya akan menjadi KTON. Adapun untuk memecahkannya, caranya sangat simpel, yaitu cukup dengan menggeser balik sesuai dengan jumlah langkah awal tadi. Kalau di sini tadi berarti kita perlu menggeser 3 langkah ke belakang. Dengan enkripsi ini diharapkan orang yang tidak tahu kuncinya, yaitu 3 langkah di sini tadi, mereka tidak bisa mengetahui isi informasi asalnya. Akan tetapi, kalau kita perhatikan, enkripsi Caesar Cipher ini masih sangat simpel dan sangat mudah untuk dipecahkan. Yaitu tinggal dicoba aja digeser 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai maksimal 26 langkah, selesai. Pasti akan ketemu informasi asalnya. Nah, seiring dengan waktu, enkripsi ini menjadi semakin canggih. Bukan hanya sekedar huruf digeser, tapi juga hurufnya ini akan ditukar dengan huruf lain, hurufnya dipetakan, hurufnya diacak, dan setiap huruf intinya punya banyak kemungkinan kata asalnya. Dan puncaknya terjadi di waktu Perang Dunia Kedua, ketika Jerman memperkenalkan mesin enkripsi yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah ada sebelumnya. Namanya Enigma. Mesin Enigma ini bentuknya seperti mesin ketik kecil yang ketika dipencet 1 huruf, maka hasil enkripsinya bisa berubah-ubah tergantung dengan posisi mekanisme yang ada di dalamnya. Dan yang bikin makin rumit, ketika misalnya diketik huruf A pada Enigma, dia bisa muncul huruf J. Dan ketika diketik lagi A lagi, hasilnya bukan lagi J, melainkan huruf M. Diketik huruf A lagi, hasilnya berupa huruf X. Jadi hasilnya selalu berbeda-beda. Jadi Enigma ini bukan sebuah sistem enkripsi yang konstan. Huruf yang sama akan bisa menghasilkan enkripsi yang berbeda-beda sesuai dengan urutan pencetannya. Oleh karena itu, memecahkan sandi Enigma secara manual adalah hal yang nyaris mustahil. Karena secara konfigurasi, total ada 150 juta triliun kemungkinan. Setiap harinya, Jerman mengirimkan komando militer berupa kata acak yang sudah dienkripsi ini. Dan jika Inggris ingin mencoba memecahkannya, ada 150 juta triliun kemungkinan yang perlu dicoba. Dan ini hampir mustahil.
Dan by the way, kalau kita pikir-pikir, yang rumit itu bukan hanya sekedar enkripsi sandi aja, teman-teman. Tapi juga kadang urusan bisnis itu juga kerasa rumit kayak Enigma ini. Karena dia ribet, banyak variabel, kemudian berubah terus tiap hari. Mulai dari ngecek penjualan, ngatur stok, dan banyak lagi hal yang lainnya. Yang kalau semuanya dikerjakan secara manual, memang akan capek banget dan akan memakan waktu. Tapi bedanya, kalau Enigma itu memang sengaja dibuat rumit ya. Sementara kalau untuk bisnis, pengelolaannya harusnya nggak serumit itu. Karena sekarang itu udah ada sistem seperti Odoo yang bisa ngebantu bisnis untuk jalan otomatis dari A sampai Z. Jadi pemilik usaha nggak harus turun tangan untuk ngurusin semua hal-hal kecil. Nah, jadi Odoo ini adalah sebuah software ERP, Enterprise Resource Planning, atau gampangnya software untuk mengelola operasional bisnis dengan sangat mudah. Ada lebih dari 70 modul aplikasi yang siap dipakai dan semuanya saling terintegrasi dan didukung oleh AI. Yang paling sering dipakai misalnya adalah Sales yang bisa dipakai untuk mengelola penjualan dan juga untuk bikin quotation yang jelas dan profesional. Kemudian ada app invoicing yang bisa dipakai untuk bikin dan mengelola invoice dan memantau status pembayarannya dengan mudah ke depannya. Kemudian ada app accounting yang ini menyediakan data keuangan perusahaan dan laporannya secara real time. Semuanya ini terintegrasi. Jadi data dari awal mengeluarkan quotation bisa dilanjutkan langsung jadi invoice dan akan otomatis tercatat di dashboard accounting. Dan ada banyak lagi app lain seperti inventory, website, dan lain sebagainya yang bisa menghemat waktu. Nah, di waktu akhir tahun seperti sekarang ini akan sangat menguntungkan kalau bisnis kalian dari awal itu udah pakai sistem, karena ketika mau lihat performa setahun ke belakang, kalian bisa tinggal klik aja dan laporannya akan langsung tampil otomatis. Nggak perlu buang banyak waktu untuk sekedar nyari data dan nyocokin tiap statement keuangannya. Dan laporannya ini juga berguna sebagai data untuk menyusun strategi di tahun depan. Jadi silahkan cobain Odoo, teman-teman. Silahkan klik link di deskripsi untuk nyobain secara gratis. Dan kalian pun bisa ikut event Odoo terbesar se-Asia Pasifik, yaitu Odoo Days, tanggal 21 Januari 2026 di G-Expo Kemayoran, biar kalian bisa belajar langsung secara lebih lengkap lagi. Komponen utama dari mesin Enigma ada 3 bagian, yaitu rotor, keyboard, dan plugboard, yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri untuk mengacak hasil yang keluar. Kalian bisa nonton langsung video animasi mesin Enigma di channel Jared Owen. Ini dia luar biasa bagus dan detail animasinya. Kalian bisa nonton di situ. Atau kalian juga bisa nyobain sistem Enigma secara interaktif di websiteku fajrul.com/enigma biar kalian bisa lebih jelas nyobain Enigma ini. Jadi, sistem kerja dari Enigma adalah seperti ini. Ketika huruf diketik di keyboard, sinyalnya akan diteruskan ke plugboard. Plugboard ini fungsinya adalah untuk menukar huruf satu persatu. Jika misalkan huruf W dihubungkan dengan huruf J, maka ketika diketik huruf W di keyboard, di tahap pertama ini hurufnya sudah langsung berubah menjadi huruf J. Setelah melewati plugboard, huruf ini akan lanjut diproses oleh rotor, yang di sini ada total 3 rotor. Pada masing-masing rotor ini, hurufnya akan diacak. Juga pada rotor ini, dia terdiri dari 26 angka pengaturan mewakili A sampai Z yang akan menambah langkah seperti Caesar cipher pada huruf yang akan diacak. Selain pada rotornya ini sendiri, juga dia sudah ada konfigurasi acakannya, teman-teman. Jadi ketika masuk rotor pertama, hurufnya akan diacak. Kemudian masuk rotor kedua, hurufnya diacak lagi. Rotor ketiga, diacak lagi. Lalu di akhir akan ada reflektor dan prosesnya diulangi lagi. Enigma dia punya 5 opsi rotor dan hanya 3 yang dipakai pada mesinnya. Sehingga hasil acakannya akan tergantung juga dengan konfigurasi dari rotornya seperti apa. Dan gak cuma sekedar mengacak huruf, tapi untuk setiap kata yang diproses, rotor ini nantinya juga akan berputar. Sehingga bahkan untuk huruf yang sama, hasilnya akan berbeda pada enkripsi selanjutnya. Setelah diproses oleh rotor, hurufnya akan kembali lagi ke plugboard, kemudian dicek apakah ada huruf yang ditukar lagi, dan setelah itu didapatkan hasil akhir hurufnya yang ditunjukkan oleh indikator lampu. Dari plugboard, 3 rotor kemudian masuk ke plugboard lagi. Jika ditotal, jadi dari pemilihan rotor ada 3 dari 5 kemungkinan.
Kemudian dari setting ring rotor masing-masing ada 26 kemungkinan. Posisi awal rotor juga ada 26 kemungkinan. Dan ada faktor dari plugboard yang memungkinkan maksimal 10 huruf ditukar dari 26 huruf, yang membuat kemungkinannya menjadi sangat masif. Total kemungkinannya dari semua kombinasi ini adalah 1,5 kali 10 pangkat 20 atau sekitar 150 juta triliun kemungkinan. Yang itu sangat-sangat banyak, teman-teman. Di tengah situasi Inggris yang benar-benar terdesak di waktu itu, pemerintah Inggris akhirnya mengumpulkan orang-orang paling pintar di negaranya untuk satu tugas yang sangat spesifik, yaitu untuk memecahkan enigma. Dan salah satu orang yang direkrut adalah seorang matematikawan muda umur sekitar 27 tahun bernama Alan Turing. Alan Turing dia adalah seorang matematikawan murni yang bahkan di kampusnya dia dikenal sebagai orang yang sangat pendiam. Kemudian dia awkward secara sosial dan sering asik sendirilah ya sama pikirannya sendiri. Tapi justru karena cara berpikirnya yang sangat berbeda, dia bisa melihat masalah enigma ini dengan sudut pandang yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Waktu itu, kebanyakan ahli kriptografi mencoba untuk memecahkan enigma dengan cara tradisional, yaitu dengan cara menganalisis hurufnya secara manual. Mereka mencoba untuk mencari pola, mencari frekuensi huruf, dan sejenisnya. Masalahnya, pendekatan ini itu hampir sia-sia kalau untuk menyelesaikan enigma. Karena rotor enigma, dia bergerak setiap kali ada tombol yang ditekan. Sehingga pola hurufnya akan selalu berubah terus-menerus. Jadi mau pakai metode kripto klasik apapun, semuanya gagal. Bahkan kalau mereka berhasil, besoknya konfigurasinya ini sudah berubah lagi. Karena pihak Jerman, mereka mengupdate konfigurasi dari mesin enigmanya ini setiap hari. Jadi mereka perlu mengulang pekerjaannya dari awal lagi. Dan disinilah kemudian Turing mulai bekerja. Alan Turing dia punya satu pemikiran yang sangat sederhana. Kalau jumlah kombinasi konfigurasi enigma terlalu banyak untuk manusia, berarti manusia tidak boleh mengerjakannya. Menurut Turing, pemecahan enigma tidak boleh dilakukan secara manual. Jadi, untuk memecahkan sandi enigma, Alan Turing pun kemudian merancang sebuah komputer elektromekanik bernama Bombe. Pada tahun 1940-an, dunia komputer itu berbeda dengan yang kita kenal sekarang ya, teman-teman. Transistor belum ditemukan, microchip belum ada, dan semua perhitungan rumit itu masih dikerjakan secara manual oleh manusia. Jadi di zaman itu, ide untuk membuat sebuah mesin yang bisa melakukan perhitungan secara otomatis itu sama sekali bukan hal yang biasa. Makanya ketika Alan Turing mengusulkan untuk membuat mesin elektromekanik ini yang bisa menguji ribuan kombinasi per menit, bisa menjalankan logika operasi secara otomatis, dan bisa mencari pola berdasarkan struktur matematis, maka itu adalah ide yang sangat-sangat maju, bahkan terlalu maju di zamannya. Dan makanya idenya pun sempat ditolak sama pemerintah Inggris karena prosesnya yang sangat lama dan sulit dalam pembuatannya. Tapi pada akhirnya, komputer Bombe berhasil dibuat. Komputer ini jugalah yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari dunia komputer modern. Dan Alan Turing pun dikenal sebagai bapak dari ilmu komputer. Jadi di waktu itu, pemerintah Inggris mereka sudah punya replika dari mesin enigma Jerman yang didapat dari Polandia. Nah, sebagai konteks, mesin enigma ini sifatnya adalah simetris. Jadi dia bisa dipakai untuk melakukan enkripsi dan bisa dipakai untuk memecahkan enkripsinya atau dekripsi. Jadi kalau huruf C diketik pada enigma dan keluar huruf J, maka huruf J ketika diketik akan berubah menjadi huruf C. Tapi syaratnya, mesin ini perlu dipasang dengan konfigurasi yang 100% sama. Dan yang perlu diperhatikan, tadi udah aku bilang, termasuk yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa untuk setiap huruf yang diketik, posisi rotornya kan udah berubah nih, udah berputar. Jadi di sini pun juga perlu penyesuaian di situ, harus 100% sama. Dan konfigurasi inilah yang akan menjadi PR besarnya, karena kemungkinannya sangat besar, sampai 150 juta triliun kemungkinan tadi. Jadi untuk mengetahui bagaimana konfigurasi mesin enigma yang digunakan oleh Jerman, tim ilmuwan Inggris mencoba untuk menganalisis pola yang berulang dari pesan yang dikirim oleh Jerman.
Jadi tentara Jerman, mereka pun adalah manusia ya teman-teman. Jadi pasti ada hal yang sifatnya repetitif. Seperti misalnya setiap harinya mereka mengirim pesan cuaca. Dan mereka mengakhiri pesan dengan Heil Hitler. Dan selain itu, ada salah satu kelemahan dari Enigma, yaitu untuk setiap huruf yang ditekan, dia tidak mungkin menghasilkan huruf itu sendiri. Jadi ketika huruf A ditekan pada Enigma, maka dia bisa menghasilkan huruf B, C, D, E, J, M, X, dan seterusnya. Tapi dia tidak mungkin menghasilkan huruf A itu sendiri. Jadi dari informasi ini, ketika misal ada pesan enkripsi seperti ini, mereka akan menduga kalau bagian dari pesan itu ada komponen kata weather forecast atau perkiraan cuaca. Dan mereka bisa menduga posisi yang tepat dengan mengkonfirmasi kalau hurufnya tidak ada yang sama. Dari sini, mereka sudah memiliki dugaan kata asal dan kata enkripsinya. Lalu mereka pun mencoba berbagai kemungkinan. Dan dengan komputer Bombe yang dibuat oleh Alan Turing dengan bantuan dari Gordon Welshman, proses pemecahannya pun menjadi lebih cepat. Proses pemecahannya ini nggak dilakukan secara brute force dicobain semua ya, karena kalau dicobain semua kombinasi, maka kombinasi dari Blackboard ini sangat besar, bahkan untuk komputer sekarang butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Tapi singkatnya, yang dilakukan adalah mereka membatasi kemungkinannya terlebih dahulu dengan melihat hubungan antara huruf dari kata tersebut. Huruf W ternyata berhubungan dengan T. T juga ada hubungan dengan R, T dengan U, T dengan L, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nyobain di website ini. Kalian bisa masukin teksnya, begitu juga dengan hasil enkripsinya. Kemudian, kalian bisa melihat hubungan hurufnya untuk dimasukkan ke setting. Dan ketika di-run, program ini akan meniru proses yang dilakukan oleh komputer Bombe untuk mengeliminasi kemungkinan yang keliru dan mendapatkan kemungkinan konfigurasi rotor dan Blackboard yang benar. Kalau konfigurasi dari Enigma sudah berhasil ditemukan, berarti itu adalah kunci untuk Enigma di hari itu. Dan Inggris pun kalau sudah berhasil mendapatkan kuncinya, mereka bisa membaca semua pesan rahasia dari Jerman selama 24 jam penuh. Akan tetapi, bahkan ketika mereka sudah berhasil menemukan kuncinya ini, challenge-nya belum selesai teman-teman. Masalahnya, besok kuncinya akan ganti lagi. Dan mereka pun tidak bisa serta-merta bertindak berdasarkan hasil ini. Karena kalau Jerman tahu Inggris sudah berhasil memecahkan sandi Enigma, artinya kemungkinan besar Jerman akan mengganti metode komunikasi mereka. Tapi yang pasti, keberhasilan Alan Turing dan timnya untuk membuat komputer Bombe yang bisa memecahkan konfigurasi Enigma ini bisa memperpendek perang. Diperkirakan keberhasilan pemecahan sandi Enigma ini telah memperpendek masa perang selama setidaknya 3 tahun.